Gaza itu kan ibarat ya memang benar Gaza itu semacam penjara ya, penjara terbesar karena dari seluruh areal wilayahnya itu kan terkepung gitu. Tidak gampang orang untuk masuk ke sana. Bahkan bantuan kemanusiaan gitu. Jadi sekarang pun bantuan kemanusiaan nggak bisa masuk gitu. Di mana sekarang itu banyak rumah sakit itu yang tidak bisa beroperasi gitu ya. Pemirsa, Jak Forum, konflik militer Israel dengan pejuang Hamas semakin banyak melahirkan korban, terutama anak-anak dan wanita. Tak ada lagi daerah aman di Gaza. Jika konflik tidak segera dihentikan, korban diprediksi akan terus berjatuhan di tengah hujan peluru dan bom. Banyak warga dunia termasuk Indonesia yang terpanggil untuk membantu dan mengirimkan donasi melalui sejumlah lembaga amal. Saya saat ini bersama sejumlah narasumber untuk membahas aksi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terlebih dulu saya ingin memperkenalkan narasumber yang hadir pada hari ini, yaitu Pak Nasir Tajang, Wakil Ketua Bidang 4 Basnas Basis DKI Jakarta. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Mas Subroto Karjo, rekan dari redaktur pelaksana dari Republika. Assalamualaikum, selamat datang. Kemudian rekan Diki Sumarno, Ketua Umum The Jackmania. Selamat datang, Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam. Ya, baik, terlebih dahulu saya ingin mendapatkan update dari Mas Subroto Karjo. Bagaimana kondisi terkini di Palestina, khususnya di Gaza? Silakan, Mas Karjo. Ya, saat ini memang situasi di Gaza itu sudah agak sedikit mereda ya, karena ada gencatan senjata ya, yang kemarin 4 hari, kemudian itu diperpanjang 2 hari ya, mestinya berakhir hari ini itu berakhir. Nah, memang situasi itu bisa sedikit reda sehingga bantuan kemanusiaan dari sejumlah lembaga PBB itu bisa masuk ke sana gitu. Tapi itu juga tidak menghentikan serangan Israel gitu. Jadi Israel juga masih menangkapi sejumlah warga yang ada di utara gitu. Pada saat gencatan? Pada saat gencatan senjata. Nah, kemudian kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa setelah gencatan senjata ini mereka akan menyerang juga gitu. Jadi sebenarnya ini cuma jeda aja. Jadi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang berakhir gitu. Justru kita akan melihat setelah ini apa yang akan terjadi gitu. Nah, masalahnya kita tahu semua bahwa serangan Israel itu menimbulkan banyak korban ya, terutama anak-anak, perempuan gitu ya. Nah, kalau kita tahu kondisi di Gaza itu kan ibarat ya memang benar Gaza itu semacam penjara ya, penjara terbesar karena dari seluruh areal wilayahnya itu kan terkepung gitu. Yang menjadi penderitaan yang sangat berat itu adalah barangkali kalau terjadi konflik di daerah lain ya, mereka bisa dengan bebas keluar, eksodus gitu. Yeah. Nah, di Gaza ini nggak terjadi, tidak bisa gitu. Coba Anda kan pernah berkunjung ke sana, seperti apa gambaran geografis atau wilayah konfliknya itu? Gaza itu sebenarnya wilayahnya tidak terlalu luas ya, mungkin sekitar sama Depok aja mungkin agak luas Depok gitu ya. Nah, itu dari selatan ya, selatan itu hanya ada pintu Rafah di situ yang itu biasanya menjadi keluar masuk ya, tapi itu kan dijaga gitu ya, Jadi tidak gampang orang untuk masuk ke sana. Bahkan bantuan kemanusiaan gitu. Jadi sekarang pun bantuan kemanusiaan nggak bisa masuk gitu. Nah, kemudian di utara, di selatan, kemudian di barat itu semua udah terblokade gitu. Di barat itu laut sebetulnya gitu. Tapi kan itu juga tidak bisa bebas gitu rakyat Gaza untuk bisa menyeberang laut gitu. Jadi benar-benar di sana itu mereka menderita, diserang, tapi tidak bisa kemana-mana, ya mereka di situ aja. Betul ya ungkapan bahwa itu bisa jadi genosida tuh betul-betul ya? Sangat gitu. Karena apa? Yang terjadi di sana itu adalah, kalau kita bicara sekarang, bahwa Israel itu dengan dalih dia menyerang Hamas gitu. Mestinya kan dia tahu ya, dia tahu di mana basis pos-pos di mana kan, dia menyerang ke sana itu. Nah, sekarang kan membabi buta gitu ya.
semua dihabisi. Bahkan Masuk ke rumah sakit juga. rumah ya? sakit, Iya. masjid, gereja, ya. Kemudian yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak gitu, seperti sumber-sumber air gitu ya. Itu kan seharusnya tidak bisa dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita melihat sekarang ya yang dia lakukan itu adalah menghabisi gitu, bukan dia berperang melawan Hamasnya gitu, karena tidak tahu Hamasnya di mana gitu. Ya, kemudian saya agak sangat tertarik dengan satu statement dari WHO yang merilis pernyataan bahwa warga Gaza itu kemungkinan bisa meninggal atau banyak korban lebih dari korban yang terdampak langsung serangan atau agresi militer karena penyakit, karena keterbatasan obat. Demikian nggak informasi yang Anda peroleh? Yang kita dapat kabar dari sana memang terjadi seperti itu ya. Di mana sekarang itu banyak rumah sakit itu yang tidak bisa beroperasi gitu ya. Dalam kondisi normal saja gitu, kalau misalnya orang sakit tidak diobati kan pasti kita sudah tahu itu dampaknya seperti apa gitu. Ini dalam situasi di mana banyak rumah sakit tidak bisa beroperasi, kemudian mereka juga kekurangan obat-obatan, makanan, air bersih dan sebagainya. Jadi kita memperkirakan ini gencatan senjata ini hanya sementara saja gitu. Sementara saja bahwa ini memungkinkan sebagian dari bantuan kemanusiaan itu bisa masuk. Tapi kalau kemudian setelah ini Israel juga menyerang, kita akan tahu akibatnya mungkin akan. Berapa banyak rumah sakit di wilayah Gaza itu dan berapa banyak juga yang terdampak? Kita angkanya nggak terlalu tahu berapa ya, tapi sejumlah rumah sakit besar itu sekarang sudah tidak bisa beroperasi gitu. Termasuk rumah sakit Indonesia? Nah, salah satu rumah sakit Indonesia itu kan di utara itu. Dia letaknya di utara, memang itu dekat sekali dengan perbatasan Israel gitu ya. Nah, sekarang utara itu kan menjadi bulan-bulanan gitu, habis gitu ya. Mereka diserang mulai dari utara gitu. Kabarnya udah dikosongkan ya? Sudah kosong ya? Sudah kosong gitu, karena memang itu menjadi target gitu. Yang jadi persoalan itu sekarang rumah sakit itu menjadi target oleh Israel gitu. Tapi betul nggak bahwa tidak jauh dari rumah sakit Indonesia itu adalah markas milisi ya? Sehingga itu menjadi alasan pembenaran untuk melakukan agresi. Sebetulnya tidak gitu. Sebetulnya tidak menjadi markas. Dulu pernah ya. Jadi beberapa meter lah dari sekitar 200 meter itu yang kita pada saat saya ke sana saya mendapat informasi itu dulu bekas tempat latihannya Al-Qassam gitu ya. Saya militernya Hamas gitu. Tapi itu sebagai tempat latihan saja gitu, bukan ada markas di sana gitu, dan itu tanah kosong aja gitu, tanah kosong. Pada saat saya ke sana 2012 itu kan itu pada serangan awal itu daerah itu menjadi target serangan dari Israel gitu. Jadi sebenarnya itu bukan markas di sana gitu. Itu bekas tempat latihan gitu. Tapi setelah ada rumah sakit, saya kira mereka tidak pernah latihan di situ lagi karena kan itu memang jaraknya tidak terlalu jauh gitu dari. Kemudian isu adanya bunker bagaimana tuh? Nah begini, bunker itu pada saat ke sana yang saya dapat ceritanya adalah bunker itu memang ada, tapi ya. Jadi pada saat awal rumah sakit itu dibangun, pihak Mercy yang bangun itu tidak merencanakan adanya bunker, ya. Kemudian dari usulan di sana, kemudian harus ada bunker. Bunker itu gunanya apa? Bunker itu gunanya untuk stok obat-obatan, gitu ya. Jadi karena daerah konflik ya? Daerah konflik, gitu. Karena apa? Mereka sudah berpengalaman. Kalau terjadi serangan oleh Israel tidak memandang apakah itu objek sipil atau militer, gitu ya. Dia akan serang aja semua, termasuk rumah sakit. Tidak ada hukum internasional ya di sana. Tidak ada yang kemudian benar-benar barbar ya, Pak Nasir. Nah, makanya kemudian ada itu bunker ya, bukan bunker lah, sebelumnya kan ruangan bawah tanah lah gitu ya. Itu untuk stok obat-obatan gitu ya. Gunanya apa? Dalam situasi yang kemudian emergensi darurat seperti biasanya serangan, itu kan biasanya itu akan diratakan di situ. Ya, dan itu perlu untuk menyelamatkan. Menyelamatkan itu, ya. Ya, contohnya kondisi sekarang ya, Ya. di mana tidak ada obat-obatan.